Assalamualaikum Pak Suhairi. Waalaikumsalam Pak Suryadi. Ya, apa kabar Pak Suhairi? Ya alhamdulillah kabarnya sehat-sehat Pak Suryadi. Pak Suryadi gimana? Sehat kabarnya? Sehat. Gimana lancar? Alhamdulillah. Lancar di sekolah kan? Ya alhamdulillah Pak Suryadi. Ya tugas-tugas yang rutin itu ya lancar dan Aha, juga terkadang ada kendala sedikit. ya, Biasalah Pak Suryadi dalam sebuah tugas ya kan. ya. Nah, jadi keluarga sehat semua ya? Alhamdulillah Pak Suryadi, keluarga sehat, anak istri alhamdulillah sehat dulu semua. Pak Iya, Suryadi gitu juga ya kan? iya, saya pun sehat. Jadi Pak Suhairi, sesuai janji kita kayaknya ada yang mau dibahas ini ya. Iya Pak Suryadi. Nah, coba Ada cerita pula yang dulu. membuat saya yang bingung ini ya kan. Ah, 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 ah. Saya sudah mengikuti sekolah penggerak, ya kan? Ya. Ilmu-ilmu yang didapat di sekolah penggerak ini udah lumayan banyak, ya kan? Betul, betul ya. Terkadang saya di sini dalam mengaplikasikan dan menyampaikan apa yang saya dapatkan ini Hmm. kepada teman-teman saya dan warga di sekolah tempat saya bertugas, saya merasa kurang percaya diri Pak Suryadi. Jadi saya di situ yang bingung saya ini gimana cara untuk membangun kepercayaan diri saya untuk menyampaikan materi-materi yang saya dapatkan di CGP kepada rekan-rekan guru di sekolah Pak Suryadi. Di situ yang saya bingungkan. Oh, berarti tujuan pertemuan kita ini gimana biar Bapak percaya diri gitu Pak ya, menyampaikan materi atau ilmu yang sudah didapat selama CGP ke rekan-rekan guru gitu ya Pak? Iya betul Pak Suryadi. Itulah Oh, kendala saya terkadang yang saya rasakan uh, untuk mengimbaskan ilmu ini kepada rekan-rekan guru yang lain Pak Suryadi. oh gitu rupanya masalahnya. Berarti selama ini materinya yang Bapak yakin itu bagus ya Pak ya, bagus ya. Memang Saya rasa Bapak rasa ya bagus ya. memang bagus materi yang didapatkan di CGP ini memang sangat bagus Pak Suryadi. Iya. Cuman tadi saya itu kurang percaya diri untuk menyampaikan materi-materi ini kepada rekan sejawat saya. Jadi ini Oh, yang jadi persoalan yang jadi pikiran saya gitu. Jadi dengan pembicaraan kita ini mudah-mudahan saya mendapatkan solusi lah dari coaching yang Pak Suryadi lakukan terhadap saya ya Pak Suryadi. oh iya. Jadi Pak Suhairi sebelumnya sudah pernah dicoba Pak. Iya Pak Suryadi, pernah saya coba untuk melakukan pengimbasan atau diseminasi kepada rekan guru yang lain, ya kan? Cuman saya di situ merasa uh, tidak percaya diri. Mungkin saya merasa di situ ilmu yang saya dapat ini bagi mereka itu hal yang biasa. Jadi saya merasa apa yang saya sampaikan ini uh, mungkin di mata mereka itu ya tidak seberapa nilainya itu di dalam hati saya, sehingga saya menyampaikan itu rasanya agak apa gitu, kurang percaya diri gitu gitu Oh, Mas Riyadi. jadi sebenarnya sudah Bapak coba ya. Oh, Sudah Pak, sudah saya coba 1-2 kali sudah saya coba ya jadi kan. ketika Bapak coba lah gitu, eh, Bapak kan udah praktek ini kan. Iya Pak. Situasinya waktu Bapak pengimbasan gitu, apa memang mereka cuek atau gimana makanya menyebabkan Bapak jadi kurang percaya diri? Situasi di kelas waktu pengimbasan tuh waktu itu gimana rupanya Pak? Memang apa yang Pak Saradi bilang tadi memang sepertinya lebih kebanyakan cuek Mas Riyadi. Oh, Orang cuek. itu seperti kebanyakan cuek, seperti menganggap lah ya kan apalah ini yang disampaikan itu manfaatnya apalah pada mereka gitu. Jadi karena kita melihat audiens kita tadi rasa cuek, jadi kita semangat untuk menyampaikan juga kan terkadang terasa kurang ya Pak Siradi ya kan. Terkadang juga merasa kepercayaan diri di situ semakin waduh nggak percaya diri gitu. Mungkin mereka ini lebih
ilmunya lebih dari saya, seperti itu. Itu yang saya rasa Pak Sayadi. Oh iya. Oh, iya, iya. Eh, kalau dari Bapak sendiri, Pak, tadi kan mereka kayaknya cuek gitu ya. Menurut Bapak, dari cara Bapak memberikan materi itu, kira-kira ada masalah nggak? Artinya memang Bapak materinya sudah tahu, paham betul, atau memang pada dasarnya Bapak belum paham masalah budaya positif itu sendiri, gimana Pak kira-kira? Dari materi Bapak rasa aman atau bagaimana? Mungkin ya Pak Suryadi, saya rasa mungkin kesalahan saya juga ya kan, dari pembicara ini, jadi saya pun tersadar juga ya Pak Suryadi. Ya, Mungkin dari cara saya menyampaikannya, mungkin di situ ada eh, saya belum bisa menguasai audiens, dan mungkin dari juga materi itu juga belum saya kuasai secara optimal. Mungkin dari situ ya, jadi audiens tadi, para rekan guru merasa jenuh dan merasa tidak termotivasi, tidak terasa terimbasi, tidak merasa apa yang saya sampaikan ini beda dengan yang mereka ketahui sebelumnya. Mungkin ya di situ ya Pak Sadi ya. Saya rasa mungkin kesalahan saya di situ. Makanya tanggapan mereka tersebut terhadap apa yang saya sampaikan membuat saya menjadi tidak percaya diri akhirnya, seperti itu. ya betul betul. Jadi sudah mulai nampak Pak ya. Iya, ya Sudah. benar, sudah mulai sudah. menyadari ya, kadang-kadang ya kesalahan itu juga berasal dari diri kita juga ya kan. Iya betul betul. Berarti tapi dari semua yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira yang mau diperbaiki atau kendala utama tadi yang mana kira-kira Pak? Yang Bapak rasa paling mendominan kegagalannya itu di mana kira-kira? Saya rasa yang dominannya itu mungkin dari cara saya menyampaikannya Pak Suryadi. Oh, cara menyampaikan. Ya cara saya menyampaikannya, dan juga itu tadi materinya tadi mungkin saya belum terlalu kuasai lebih dalam. Sehingga ini yang membuat para rekan guru menganggap apa yang saya bicarakan ini hal yang biasa, bukan hal yang baru bagi mereka. Saya rasa seperti itu Pak Suryadi. Oh, gitu ya. Berarti Iya. berarti yang mau Bapak cari tujuannya biar gimana cara nyampaikannya lebih enak, lebih apa gitu Pak ya? Iya, iya Pak. Lebih enak, saya membawakannya lebih percaya diri, dan para rekan-rekan guru pun bisa mendengarkannya juga lebih enak dan lebih termotivasi dan lebih menambah pengetahuan mereka daripada sebelumnya, gitu Pak. Iya, iya. Jadi Pak sudah pernah belajar Pak? Sudah pernah belajar cara menyampaikan gitu atau dari browsing atau dari nengok video orang gitu pernah pernah belajar gitu Pak? Cara-cara menyampaikan gitu. Pernah Pak, pernah juga saya mempelajari itu, tapi itu tadi saya tidak terlalu mendalami kali dari video, hanya melihat sekilas ya kan, hanya sebatas di waktu senggang saya lihat video tutorial YouTube bagaimana cara uh, menjadi seorang pembicara untuk menguasai audiens, tapi tidak terlalu optimal kali yang saya lakukan Pak Suryadi. Oh, gitu ya. Oh, jadi gini, menurut Bapak dari masalah Bapak ini, Bapak tadi udah tahu lah kira-kira kelemahannya. Kira-kira solusi yang Bapak bisa tawarkan dari masalah Bapak ini yang sudah Bapak tahu tadi, kayaknya akar masalahnya ini gitu, kira-kira gimana Pak solusinya dari Bapak? Kalau menurut saya Pak Suryadi, yang pertama kali seperti apa yang Bapak bilang tadi ya kan, Iya, iya. Saya harus lebih banyak belajar tentang bagaimana menjadi pembicara di depan umum, dan Ya. saya harus berusaha menguasai materi yang saya dapatkan di CGP ini seoptimal mungkin, sehingga saya nanti akan menyampaikannya itu bisa menjadi lebih baik dan lebih percaya diri apabila nanti saya ada ditugaskan untuk menyampaikan materi nanti di forum-forum di sekolah maupun di KKG di tempat saya mengajar. Saya rasa begitu ya Pak Suryadi.
Jadi Bapak mau yang langkah pertama lah, berarti ibaratnya kalau kita buat langkah 1, 2, 3, langkah pertama Bapak mau apa tadi Pak? Coba diulang. Langkah pertama Saya tadi pertama saya mau belajar dulu belajar. tentang belajar dulu tentang bagaimana cara menjadi pembicara di audiens. Nah, Ya, itu cara yang pertama. Cara yang kedua nanti saya ingin saya harus menguasai materi yang saya dapatkan di CGP ini, Pak. Itu yang step yang kedua, saya rasa. Dan yang ketiga nanti apabila ada eh, kegiatan yang harus saya sebagai pematerinya dalam baik di sekolah maupun di KKG, saya akan coba untuk menerapkan apa yang saya dapatkan nanti dari yang saya pelajari dari video-video tersebut dan daripada materi-materi CGP ini secara optimal sehingga saya menyampaikan dengan percaya diri seperti itu Pak Suryadi. nah baik, kalau yang saya tangkap tadi Bapak sudah punya 3 ya, 3 Iya, solusi ya, 3 solusi. Dari iya Pak. Iya, caranya, memperbaiki materinya, dan belajar untuk, mencoba menjadi narasumber di luar gitu Pak ya. iya, iya Pak. Ya ya. Jadi, gini aja Pak, kita buat catatan untuk Bapak juga bahwasannya 3 itu kira-kira memang bisa Bapak lakukan? Iya Pak, bisa saya Bisa lakukan. bisa Mm. dilakukan bisa dilakukan. Sekarang berarti Pak tinggal kira-kira kapan mau dilakukan Pak kira-kira itu? Ini bisa saya lakukan Pak Siradi apabila nanti karena saya ini kan menunggu kan nanti kami ada KKG, ada nanti kegiatan di sekolah, eh, kegiatan di sekolah nanti mungkin ada rencana kami kan sekolah penggerak, mungkin nanti ada kami di situ membuat kelompok praktisi di sekolah Mhm, kami nanti ada yang praktisi seni apa gitu nanti yang lain-lain mungkin iya. apabila nanti di situ uh, ada kegiatan nanti yang dibuat oleh kepala sekolah apabila saya nanti jadi pembicara di situ saya akan menerapkan apa yang saya dapatkan nanti Pak Iya Sredi iya. seperti itu. Iya. Hmm. Pak, kalau untuk mengukurnya sendiri Pak, mengukur Bapak dikatakan nanti tidak grogi lagi gimana Pak? Saya Kira-kira? rasa pertama kalau saya tidak grogi lagi itu Pak Sredi, yang pertama saya membawakannya itu seperti air mengalir. Heeh. Yang kedua para audien nanti bisa saya kuasai dengan baik. Dan yang Iya. ketiga, apa yang saya sampaikan ini memang benar-benar betul bisa memberi manfaat kepada audiens saya nanti, memang berbekas kepada pengetahuan mereka. Begitu Pak Sredi. Eee, jadi Bapak sudah tahulah nanti di lapangan cara ngukurnya ya, menentukan Bapak udah nggak groginya ya. Insya Dengan Allah Pak Sredi. dengan, dengan cara yang sudah Bapak tentukan tadi, ada 3 tadi, Bapak sudah tahu cara mengukurnya, eee, diterapkannya sudah nanti berarti nanti setelah kita libur ya, Pak? Setelah libur? Iya, setelah libur nanti, setelah libur kita masuk mungkin kami di sekolah akan buat kelompok praktisi di sekolah Iya, kami. Mungkin itu nanti saya akan menyampaikan apa yang saya dapatkan kepada rekan-rekan guru mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan CGP angkatan 7 ini, Pak Seriadi. oh, sangat sangat bagus, Pak, ya. Saya pikir itu saja, Pak, yang untuk pertemuan kita pertama ini, itu saja yang Bapak lakukan. Nanti kalau sudah selesai, kita boleh ketemu lagi, buat janji lagi Zoom seperti ini, Pak. Nanti kita uh, evaluasi lah, kira-kira apakah sudah berhasil gitu, Pak. Kira-kira bisa, Pak ya? Siap, siap Pak Seriadi, siap. Jadi nanti kita ketemu, Bapak. Saya harap tujuan kita hari ini dengan Bapak ingin tak grogi lagi ketika menyampaikan, dan Bapak tadi saya lihat memang sangat yakin bahwasanya materi di CGP itu bagus Pak ya. Iya, iya, betul. Iya. Memang sangat bagus, Pak. Memang sangat Iya. menginspirasi dan menambah wawasan kita sebagai guru yang selama hari ini apa yang kita dapatkan semakin bertambah. Saya rasa Iya. begitu ya Pak Suryadi. Saya pikir ya betul Pak. Berarti Bapak sudah punya tawarkan solusi-solusi. Nanti kita ketemu lagi di Zoom berikutnya Pak ya. Ya, ya Pak Suryadi, oke. Ya. Siap, siap.
Ada lagi Pak yang perlu dibahas? Oke, Pak Sadi, saya rasa ini saja dulu. Udah mulai saya dapat gambaran apa yang harus saya lakukan untuk menjadikan diri saya lebih percaya diri lagi dalam menyampaikan materi yang saya dapatkan untuk rekan-rekan guru saya dan orang lain, gitu, Pak Sadi. Iya, iya. Terima kasih Pak ya. Terima kasih sudah. Sama-sama, Pak Sadi. Terima kasih, Pak Sadi. Ya, terima kasih sudah bisa ketemu hari ini. Ketemu lagi di lain waktu Pak ya. Ya, terima kasih. Oke, Pak Sadi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Pak Suwairi. Waalaikumsalam, Bapak Saryadi. Ya. Gimana kabarnya Pak Saryadi hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Alhamdulillah. Ya. Tugasnya lancar ya Pak Saryadi ya? Lancar Pak, lancar. Alhamdulillah. Oke, bagus Pak Saryadi. Kira-kira Pak Saryadi hari ini kayaknya ada yang pengen dibicarakan ya? Ya, betul sekali Pak. Saya hari ini melalui Zoom meeting ini dengan Bapak sesuai dengan kesepakatan Pak. Ada sedikit masalah gitu loh Pak. Kira-kira yang mau saya ceritakan lah kepada Bapak gitu. Oh, kayaknya masalah ini udah menjadi beban dipikir nih ya Pak Saryadi ya. Ya, ya. Iya, iya. Kalau beban sih enggak sih Pak, cuman ya kadang-kadang sesekali mau juga kepikiran gitu, namanya kita juga guru. Jadi, iya. Karena itu merupakan tanggung jawab kita juga dalam melaksanakan tugas ya Pak Saryadi. iya. Jadi gini Pak, saya mau cerita lah ini sama Bapak ini sebelum. Boleh, silakan Pak Saryadi, boleh. Jadi gini Pak, saya di sekolah itu kan kira-kira semenjak ngikutin guru penggerak ini, yang saya perhatikan kan sudah belajar budaya positif sih Pak. Jadi kan guru-guru udah sih kita kasih diseminasi gitu kan. Artinya mungkin seminggu 2 minggu pertama agak ada perubahan gitu Pak, agak ada perubahan. Cuman saya lihat terakhir-terakhir ini kok agak berubah, banyak guru juga yang sudah mulai datang terlambat gitu kan. Kemudian kepala sekolahnya kok agak cuek-cuek aja gitu. Jadi saya pikir, saya rasa-rasa kadang kayak capek sendiri gitu Pak. Iya Pak. Sendiri sekolah itu. Jadi kayaknya saya aja yang memikirkan sekolah itu, sedangkan guru yang lain. Jadi gimana kira-kira itu Pak? Mohonlah kira-kira kita pendapat gitu. Jadi menurut Pak Saryadi, apa yang Pak Saryadi lakukan selama hari ini kira-kira dampaknya kepada warga sekolah belum berdampak gitu ya Pak Saryadi? Kalau dampaknya sih Pak, awal-awal itu udah nampak perubahan. Kalau di anak didiknya sendiri itu udah ada perbaikannya Pak. Saya lihat anak-anak sudah rajin datang pagi, jarang ada yang terlambat, kemudian masalah literasi juga sudah mulai meningkat gitu kan. Jadi yang kadang bikin kesel ini guru-gurunya Pak. Kadang-kadang ada juga guru itu dia masih Pak. Jadi kira-kira saya pikir gimana lah kira-kira saya bisa memperbaiki masalah ini kira-kira gitu Pak. Iya. Jadi kalau dari apa yang Pak Saryadi alami tadi ya kan, kira-kira pembicaraan kita ini nanti tujuannya yang Pak Saryadi inginkan itu gimana? Itu tadi Pak, membangun kesadaran lah Pak, membangun kesadaran budaya positif di sekolah
tidak hanya siswa tetapi juga gurunya itu Pak. Oh iya. Jadi yang mau kita bicarakan hari ini dari kegiatan coaching kita ya Pak ya, bagaimana kita Pak Suryadi bisa membangun kesadaran budaya positif di sekolah Pak Suryadi. Begitu ya Pak Suryadi? Iya, betul Pak, betul. Iya. Eh, Pak Suryadi rasa dalam membangun budaya positif ini yang sudah Pak Suryadi lakukan, apakah sudah maksimal? Eh, yang Pak Suryadi lakukan itu bagaimana maksimalnya Pak Suryadi lakukan dalam menciptakan budaya positif tersebut? Kalau yang sudah saya kerjakan sih Pak, misalnya ya diseminasi awal-awal itu sudah, artinya saya kumpulkan rekan-rekan guru kan, kita bicara itu apa itu budaya positif, apa itu kesepakatan kelas gitu. Dan budaya positif kesepakatan kelas itu akan mempengaruhi juga sekolah karena nanti akan menjadi budaya sekolah gitu. Saya pikir untuk yang awal sudah Pak, secara teori sudah saya sampaikan gitu. Memang kalau untuk prakteknya saya sendiri sudah coba, tapi memang belum belum maksimal hasilnya atau memang perlu waktu kira-kira gitu Pak? Perlu waktu kira-kira mungkin ya? Pak Suryadi kemarin itu melakukan diseminasi dan praktek-praktek baik, mencontohkan kegiatan-kegiatan yang berupa budaya positif itu sering apa Pak Suryadi lakukan gitu? Kalau boleh tahu Pak ya. Memang baru sekali Pak. Baru sekali. Jadi Bapak lakukan itu baru sekali. Iya, karena dia semi resmi gitulah Pak, dalam bentuk rapat macam di ruangan gitu kan. Saya ngomong gitu kan, gitu dia Pak. Iya. Kalau saya lihat ya Pak Suryadi, kemungkinan ya kan, apakah ini kayaknya belum terlalu maksimal yang Pak Suryadi lakukan. Apakah seperti itu menurut Pak Suryadi? Memang sih saya kurang tahu sih Pak, atau memang ke guru-gurunya juga belum nyampe secara utuh ya yang saya sampaikan. Tapi bisa jadi saya cross check lagi Pak di sekolah. Artinya nanti saya coba tanyakan lagi ke guru-guru, ke kepala sekolah apa memang ada yang belum jelas dari pemahaman budaya positif di sekolah gitu. Apakah perlu ada kegiatan lanjutan gitu untuk memfollow up lah, menindaklanjutin diseminasi kemarin gitu. Apa perlu kira-kira seperti itu Pak saya lakukan Pak? Kalau menurut Pak Suryadi, apakah mesti ada yang Pak Suryadi harus lakukan lagi untuk meningkatkan budaya positif di sekolah Pak Suryadi? Saya pikir ini memang harus saya sampaikan juga di kepala sekolah loh Pak. Artinya ini saya juga bawahan sih, artinya kalau memang ini demi kebaikan sekolah, tentunya kepala sekolah juga harus menjadi pucuk pimpinan masalah ini ya Pak. Artinya mungkin bisa nggak kalau saya sampaikan ke kepala sekolah, mau katakan bahwasanya Bu, ini budaya positif di sekolah kita kayaknya mulai menurun gitu. Apakah perlu kita tingkatkan? Kira-kira gitu cocok gitu kayaknya. Selain daripada itu, yang bisa Pak Suryadi lakukan yang lebih maksimal lagi, ide-ide yang bisa Pak Suryadi lakukan untuk menanamkan budaya positif di sekolah Pak Suryadi supaya lebih baik, ada lagi nggak Pak Suryadi? Apa gimana gitu? Saya pikir sudah Pak, sudah cukup. Mungkin saya gini Pak, nanti di sekolah yang akan saya lakukan, pertama coba tanya ke dewan guru lah, artinya adakah yang belum jelas mengenai budaya positif itu sendiri. Kemudian saya coba akan meyakinkan kepala sekolah bahwasanya budaya positif itu perlu
di follow up, ditindaklanjuti gitu dengan setiap hari sama-sama mengecek gitu. Misalnya kalau ada guru yang sering terlambat, biar biar kepala sekolah juga yang menegur, kan nggak mungkin saya sebagai guru ya Pak, Iya, saya itu kan iya, iya politik Pak, betul. gitu. Itu ya Pak. Kira-kira itu Iya, bisa iya. Pak, bisa Oke. ya? Saya rasa itu bisa Pak Suryadi lakukan. Eh, Kira-kira kapan Pak Suryadi akan lakukan ide-ide ataupun terobosan-terobosan yang Bapak sebutkan tadi supaya bisa menerapkan budaya positif di sekolah Pak Suryadi? Eh gitu ya. Jadi ini berhubung sekolah lagi libur Pak. Seminggu ini Oh, libur Pak. iya, Libur iya Pak, betul. penyambutan puasa ya. Iya, Mungkin iya nanti Pak. minggu depannya lagi lah Pak. Minggu depan artinya Senin sudah mulai bisa saya coba lah. Saya tanya guru, yuk Bu kita bisa belajar budaya positif lagi. Kalau ada yang kurang bisa kita perbaiki. Dan nanti juga saya sampaikan ke kepala sekolah gimana bagusnya masalah ini diselesaikan. Artinya saya pikir ini tujuannya untuk kebaikan sekolahnya Pak, bukan saya Iya, pribadi. betul. Untuk anak ini juga ujungnya kan Pak. Iya, betul Pak Suryadi. Ini kan tujuan kita kan untuk kebaikan kita bersama supaya pendidikan di sekolah kita itu menjadi lebih baik ya kan Pak Suryadi. Iya, iya, iya. Hmm. Jadi dengan kita setidaknya kita dengan menetap mencontohkan budaya positif ini di sekolah kita, setidaknya kita kan bisa menjadi agen perubahan di sekolah kita dan memberikan sumbangsi praktek-praktek baik untuk kemajuan di sekolah kita ya Pak Suryadi. Ya, betul betul Pak. Iya, iya. Eh, jadi Pak Seri nanti akan menerapkan kegiatan ini nanti karena kita sekolah ini saat libur karena menghadapi bulan Ramadan. Setelah masuk nanti Pak Seri akan menerapkan ide-ide yang Bapak sebutkan tadi ya Pak ya. Betul betul Pak. Setelah Iya, oke masuk. Pak. Hmm. Eh, Kira-kira nanti Pak Sri kalau sudah menerapkan ide-ide tersebut, kita berbincang lagi Pak Sri, bagaimana dampak dari kegiatan-kegiatan yang Pak Sri lakukan tadi? Iya, iya. Nanti kita bikin janji lagi Pak ya. Ya, oke, oke. Apakah kegiatan yang dilakukan Pak Sri ini bisa bisa membuat budaya positif di sekolah Pak Sri itu benar-benar tercipta dengan baik, atau masih perlu ada kegiatan ide-ide yang lebih baik berikutnya Pak Suryadi ya? Betul betul Pak. Betul. Okay. Kalau nanti seandainya ini Pak Suryadi, kalau ide-idenya tidak berhasil, Pak Suryadi kira-kira akan membuat ide-ide yang lain lagi atau gimana Pak Suryadi? Di perjumpaan kita nanti setelah Pak Suryadi menerapkan kegiatan ini. Iya betul Pak. Saya pikir ini jadi ladang kebaikan lah. Artinya kalau memang sekolah bisa berbuat jadi lebih baik, tentu saya senang, semua senang, murid senang gitu. Ini untuk kebaikan bersama. Saya pikir kalau hal ini gagal, besok kita cari solusi lain. Gitu Pak ya? Iya, ya, betul betul Pak Sadi ya. Kita tidak boleh berputus asa dengan satu hal. Apabila belum berhasil, ya kita harus coba cara yang berikutnya ya Pak Suryadi ya. Iya, iya betul Pak. Terima kasih Pak Suryadi dengan pembicaraan kita yang singkat ini. Mudah-mudahan apa yang akan Pak Suryadi lakukan nanti di hari berikutnya benar-benar bisa berhasil Pak Suryadi, bisa menciptakan budaya positif di sekolah Pak Suryadi. Semoga sukses ya Pak Suryadi. Siap, makasih Pak. Oke, makasih Pak Suryadi. Sampai jumpa di Zoom berikutnya Pak Suryadi. Ya, siap. Makasih Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Suryadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.